Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pada Penkes tanda bahaya masa nifas. Ya, seperti kita tahu, masa nifas merupakan masa yang krusial, masa yang masih fluktuatif ya. Jadi kita tahu juga bahwa 50% kematian ibu terjadi di masa nifas. Oleh karena itu, identifikasi penjurit atau tanda bahaya masa nifas bukan hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan, tetapi idealnya juga dilakukan oleh ibu dan keluarga ya. Jadi ibu dan keluarga harus dipastikan memahami tentang tanda bahaya masa nifas ya. Jadi untuk Penkes tanda bahaya masa nifas ini sama ya. Setiap kali Penkes ada 3 tahap atau 3 bagian. Yang pertama ada sikap, kemudian ada konten atau isi, kemudian ada teknik. Untuk sikap ini sama ya. Yang pertama menyambut, memperkenalkan diri pada klien dengan ramah dan sopan, senyum. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wiwin ya, nama saya Bu Wahyu, saya bidan yang akan membantu Ibu, menemani Ibu dalam berdiskusi mengenai tanda bahaya masa nifas ya. Silakan duduk Ibu, apakah Ibu sudah merasa nyaman? Kemudian percaya diri, tetap tenang, suara jelas dan lancar ya. Oke, kontrol psikologis kita atau emosi kita kontrol ya, sehingga tidak gagap gitu ya. Seperti ini saya gagap ya, tidak gagap ya, jadi lancar ya. Jadi itu bebas menguasai materi, kenal baik dengan responden gitu ya, kemudian menyingkirkan faktor-faktor yang mengganggu konsentrasi kita. Kemudian melakukan komunikasi efektif menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang dipahami oleh klien ya, kontak mata ya, kemudian verbal jelas ya, intonasi juga harus jelas pada bagian-bagian mana yang perlu penekanan. Kemudian memberikan rasa empati pada klien. Hati-hati pada penyampaian Penkes tanda bahaya, jangan sampai menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Kita harus berupaya menggunakan kalimat-kalimat yang positif, sehingga tidak memberikan rasa takut kepada klien ya. Karena pemberian Penkes tanda bahaya ini bukan untuk menakut-nakuti klien, tapi Penkes tanda bahaya ini membantu klien untuk lebih memahami ya bagaimana cara mensikapi seandainya terjadi atau mengalami tanda bahaya. Untuk kontennya tanda bahaya yang pertama menjelaskan maksud dan tujuan. Ibu, sore hari ini kita akan berdiskusi tentang tanda bahaya masa nifas ya. Tujuannya adalah supaya ibu lebih paham, keluarga lebih paham ya, sehingga bisa mendeteksi jikalau ya muncul tanda-tanda bahaya yang tidak kita inginkan ya. Kemudian melakukan apersepsi. Apersepsi ini sama seperti Penkes AC eksklusif, apersepsinya tidak menanyakan apakah sudah tahu atau belum, sudah paham atau belum. Itu teknik yang keliru. Jadi untuk melakukan apersepsi kita menanyakan, Ibu mohon maaf, mohon izin bertanya, sejauh mana Ibu pernah mendengar mengenai tanda bahaya masa nifas? Dapatkah Ibu ceritakan tanda bahaya masa nifas apa saja yang sudah Ibu ketahui? Ya, itu berarti apersepsi. Apapun yang disampaikan oleh klien tidak salah. Ya, kalaupun sudah benar sekali, maka alhamdulillah Ibu sudah sangat paham. Berikan persepsi yang berikan penguatan yang positif ya. Kemudian kalau ternyata masih ada yang kurang dipahami, ada yang masih kurang, tetap berikan penguatan yang positif ya. Oke, sudah benar ya Bu. Nanti kita diskusi lagi dengan tambahan beberapa tanda bahaya yang lain ya, sehingga jangan sampai membuat klien ini merasa down. Namanya juga klien, bukan tenaga kesehatan, tidak mengikuti pendidikan kesehatan, maka wajar kalau dia tidak mengetahui sebanyak kita. Ya, jadi tidak ada istilah menyalahkan klien ya, tetap diberikan support yang positif ya. Kalau masih kurang nanti kita bantu untuk lebih memahami lagi. Ya. Nah, kemudian kita akan lanjut pada menyebutkan tanda bahaya masa nifas. Untuk tanda bahaya masa nifas itu sebenarnya ada 4 golongan. Yang pertama adalah infeksi, yang kedua adalah perdarahan, yang ketiga adalah preeklamsia atau keracunan kehamilan, dan yang terakhir adalah gangguan adaptasi psikologis. Ya Bu, jadi ada 4 golongan ya. Untuk infeksi sendiri, Ibu, infeksi itu bisa infeksi yang terjadi pada saluran reproduksi, pada rahim, pada payudara, pada pembuluh darah, dan pada saluran perkemihan. Jadi infeksi ada 4, pada saluran reproduksi, pada payudara, pada saluran perkemihan, dan pada pembuluh darah kaki, terutama di kaki. Kemudian untuk perdarahan itu yang paling berbahaya adalah perdarahan karena gangguan kontraksi, tidak terjadinya kontraksi ya, walaupun ada jenis perdarahan yang lain. Ada karena sisa jaringan yang tidak lengkap ya, sisa plasenta tidak keluar lengkap ya,
Kemudian juga bisa jadi karena ada gangguan pembekuan darah, kemudian juga bisa jadi karena ada robekan atau trauma pada jalan lahir. Kemudian ada preeklamsia, kemudian ada juga gangguan adaptasi psikologis. Ya. Jadi disampaikan dulu ada 4 kelompok besar, ada infeksi, ada perdarahan ya, ada infeksi, ada perdarahan, kemudian ada keracunan kehamilan atau hipertensi atau preeklamsia, kemudian ada gangguan adaptasi psikologis. Nah, infeksi kita uraikan. Yang pertama ada infeksi pada saluran reproduksi, infeksi pada payudara, infeksi pada saluran perkemihan, dan infeksi pada pembuluh darah di kaki. Nah, kemudian untuk yang perdarahan ini bisa perdarahan karena gangguan kontraksi, karena adanya sisa jaringan yang belum keluar, karena ada gangguan pembekuan darah, kemudian juga bisa terjadi karena adanya trauma atau robekan jalan lahir. Ya, ada preeklamsia, ada gangguan adaptasi psikologis ya. Ya, jadi itu sebutkan dulu pada langkah 8 ini menyebutkan dulu. Ya, macam-macam infeksi, macam-macam perdarahan, kemudian ada preeklamsia atau gangguan adaptasi psikologis tadi ya. Nah, Ibu, mari kita masuk pada tanda bahaya yang pertama, yaitu infeksi massa nifas ya. Infeksi massa nifas ini tandanya jika ada peningkatan suhu di atas 38 derajat Celcius, kemudian pengurangan pervaginam atau pengurangan dari jalan lahir yang darah kental bercampur dengan nanah ya, ini kemungkinan kita mengalami infeksi pada daerah rahim. Dalam istilah medis kita sebut dengan endometritis ya, atau infeksi pada rahim ya. Tentu kalau infeksi ini berbahaya ya Bu ya, karena nanti infeksinya bisa menyebar ke seluruh tubuh ya, bisa terjadi infeksi yang merata seluruh tubuh sampai nanti menyebabkan kematian ya. Harapannya kita tidak mengalami itu ya. Nah, jika nanti mengalami infeksi, tentu saja Ibu harus segera datang ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan pertolongan. Kemudian tanda bahaya yang kedua adalah perdarahan dari jalan lahir ya. Kemudian perdarahan yang paling banyak adalah perdarahan karena gangguan kontraksi ya. Darahnya banyak, ganti pemberat kurang dari 2 jam sekali ya. Ditambah nanti Ibu merasa lemas, mengantuk, itu dikhawatirkan perdarahannya sudah sangat banyak sekali. Kalau tidak segera mendapatkan pertolongan ya, perdarahan yang banyak ini dikhawatirkan bisa menyebabkan terjadinya shock karena perdarahan atau shock hipovolemik, bisa anemia berat, bisa sampai menyebabkan kematian ya. Sehingga perdarahan ini merupakan salah satu tanda bahaya yang cukup berbahaya sekali ya Bu ya, tanda bahaya yang memang harus segera dilakukan tindak lanjut ya, sehingga harus segera datang ke tenaga kesehatan. Tanda bahaya yang ketiga adalah sakit kepala, nyeri ulu hati ya, kemudian kalau melihat tidak jelas atau kabur, kemudian ditambah dengan bengkak di wajah, di tangan, di kaki ya, kemudian sakit kepala, nyeri ulu hati, penglihatan kabur, pembengkakan di wajah dan kaki, ini merupakan tanda-tanda keracunan kehamilan atau kita sebut dengan preeklamsia. Ya, pengaruhnya nanti khawatir bisa terjadi kejang sampai dengan kematian ya, sehingga harus segera datang ke tenaga kesehatan juga ya. Kemudian tanda bahaya yang selanjutnya adalah demam, muntah ya, badannya meriang ya, suhunya naik, muntah ini karena sakit ya, kemudian menahan rasa nyeri ya, kemudian rasa sakit saat berkemih ini bisa di awal, bisa di akhir ya, kemudian atau nyeri ditambah dengan adanya nyeri pada ketuk ginjal ya, di pinggang ya, nah ini merupakan tanda-tanda terjadinya infeksi saluran perkemihan. Ya, jadi kalau infeksi saluran perkemihan ini selalu dengan demam, dengan muntah, ditambah lagi tadi perkemihnya tidak lancar ya, kemudian ada rasa sakit. Tergantung kita lihat rasa sakitnya di mana. Kalau rasa sakit ini pada saat urin pertama kali keluar, berarti infeksinya pada uretra, ya kita sebut dengan uretritis. Kalau rasa sakitnya pada saat urin terakhir keluar, berarti infeksinya pada kandung kemih, kita sebut dengan sistitis. Ya. Kemudian kalau sakitnya pada saat ginjalnya diketuk atau ginjalnya diangkat, infeksinya pada daerah ginjal. Ya. Namun bisa jadi juga Ibu ya, demam ya, kemudian berkemih tidak lancar, tapi nggak ada rasa sakit. Ya, kita perlu cek lab. Kita akan cek laboratorium untuk melihat jumlah kopi atau jumlah keping per bakteri berapa. Jika nanti pada hasil pemeriksaan labnya, setiap jenis bakterinya ini mencapai lebih dari 100.000 kopi, maka kita katakan infeksi juga. Tapi infeksi bakteri urea asimptomatis karena tanpa rasa nyeri. Ya, jadi kalau kita lihat ada 4 jenis infeksi saluran perkemihan ya.
infeksi pada uretra, ya, kemudian infeksi pada kandung kemih, infeksi pada ginjal, kemudian infeksi bakteri urea, ya, walaupun tanpa rasa sakit, tapi namanya tetap namanya infeksi, mohon maaf ya. Kemudian infeksi berikutnya adalah kalau payudaranya berubah menjadi merah, ya, kemudian panas, sakit, dipegang maupun tidak dipegang sakit, ya, namanya ibu mengalami infeksi pada payudara atau istilahnya mastitis, gitu ya. Nah, ini tentu sama seperti infeksi yang di rahim tadi. Infeksinya bisa menyebar ke seluruh tubuh, ya. Nanti bisa terjadi shock sepsis namanya, ya. Bisa sampai menyebabkan kematian, ya. Tentu saja harus segera datang ke tenaga kesehatan juga. Selanjutnya infeksi pada daerah pembuluh darah di kaki, ya, kaki atau panggul, ya. Biasanya kalau daerah kaki nanti kita merasakan betis atau kaki kita ini sakit, kemudian warna jaringannya merah, ya. Kemudian kalau dipegang kok lembek atau lunak, ya, kemudian bengkak, ya. Kemudian dibuat jalan sakit. Nah, ini khawatirnya terjadi infeksi pada pembuluh darah di kaki atau kita sebut dengan tromboflebitis, ya. Nah, tromboflebitis ini selain bahayanya bisa menyebar ke seluruh tubuh, ya, ini juga nanti gumpalan darah yang terbentuk karena infeksi di pembuluh darah ini bisa menyumbat pembuluh darah yang lain, ya, jadi membahayakan juga, ya, sehingga tromboflebitis atau infeksi pada pembuluh darah ini harus segera mendapatkan pertolongan. Kemudian jika kehilangan nafsu makan dalam waktu yang lama, bisa jadi ini merupakan tanda penurunan daya tahan tubuh, ya, kita hampir sakit, ya, atau bisa jadi ini juga terkait dengan yang nomor 17, perasaan sedih atau tidak mampu mengasuh sendiri bayi dan diri sendiri, gitu ya. Ya, 16-17 ini biasanya menunjukkan tanda-tanda gangguan adaptasi psikologis, hilang nafsu makan, merasa tidak mampu, kecewa dengan kondisi bayi dan sebagainya, ya. Ya, gangguan adaptasi psikologis, ya. Nah, tadi Ibu tentu banyak sekali tanda bahaya yang harus kita waspadai, ya. Harapannya kita bisa mendeteksi dan jika sampai mengalami salah satunya bisa segera mencari pertolongan, ya. Nah, kemudian melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini kita akan meminta klien gitu ya untuk mengulang beberapa materi yang sudah kita sampaikan, ya. Ibu tolong disebutkan tadi ada 4 jenis infeksi, tolong diulang lagi Ibu, ya. Sudah benar Ibu, sudah pintar sekali gitu ya. Kemudian media harus digunakan, kemudian kita memberikan kesempatan untuk bertanya. Ya, jadi memastikan klien memang paham gitu ya. Kita persilakan klien untuk bertanya. Untuk teknik sama ya, urut, sistematis, bahasa mudah dimengerti, hindari bahasa-bahasa medis. Kalau disebutkan misalnya endometritis, tromboflebitis, mastit dan sebagainya, maka sampaikan dulu istilah dalam bahasa Indonesia. Ibu, ini ada infeksi payudara atau istilahnya kita sebut dengan mastitis. Ibu, ini adalah infeksi pada pembuluh darah di kaki atau kita sebut dengan tromboflebitis. Ibu, ini infeksi pada rahim atau kita sebut dengan endometritis. Jadi selalu diawali dengan yang istilah yang awam dulu, mudah paham ya. Kemudian privasi, mendokumentasikan. Mendokumentasikan ini berarti kita menulis lengkap gitu ya. Nah, kondisi pasien, asuhan atau penkes yang diberikan ya, evaluasi pasca penkes, kemudian tadi tanggal, hari, jam ya, tanda tangan dan nama tenang. Nah, demikian untuk penkes tanda bahaya masa nifas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.